Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bil aqidatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahida. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa huwa lana uswah hasanah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sana al-mukarramun para alim ulama wal asatid, wabil khusus akhina kiram pangarsa Pak Ustad oge sesepuh Ketua DKM Masjid Darussalam anu usim kami hormat kang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kasepuhan bapak-bapak, para wargi sadayana, para pemuda oge kaum muslimin muslimat anu kasan hadir dina waktos tur ngadangukeun swanten di masjid anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu swanten urang sena tiasa hadir kalian kudroh ibadah Allah Subhanahu wa taala disarengan rahmat di mantena urang tiasa keneh diparinan kesempatan ku ngalangkungan yuswa anu panjang kalian sehat walafiat tur dipasihan bekal anu utami nyaeta kakiatan iman oge istiqomah ngalaksanakeun Islam. Mudah-mudahan urang tiasa nembongkeun ihsan nyaeta kasayan dina kahirupan demi ngahontal kabagjaan fi dunya wal akhirah. Kitu deui sholawat mi wasalam nu sapaosna dilimpah curahkeun ka Pautan Agung Sri Teladan umat Islam, teladan urang sayana yani habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ageng harapan mudah-mudahan urang sapaosna sing kalebet umat mantenna anu teras mahabbah tumut patuh kana ajaran mantenna sehingga urang peparinan kesempatan kaum kengingna kabagjaan fi dunya wal akhirah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, oke alhamdulillah dina waktu sae simkuring tiasa hadir. Nada widi nada sihapunten ya simkuring memang sanes langkung sanes ngagaduhan kelebihan. Mengurang bismillah sasarengan dina waktos urang sami-sami ta'abudan ilallah wa tibaan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urang diniatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan payanten ku ngalangkungan ieu thalabul ilmi, ku ngalangkungan silaturahmi ieu leres-leres fadilahna kasayan keberkahan dalam dunia oge sawabah jaga di yaumil kiamah sing kapendaku urang sadayana. Jamaah rahimakumullah, teu karaos payanten urang tos lebeti karena wengi Kemis malih panginten sakedap deui ya urang bakal mayunan sasi Rajab anu agung. Ukituna mudah-mudahan mungkin ningkat semangat urang belajar thalabul ilmi sareng silaturahmi. Sanaos panginten tangtos urang tetep berusaha sakiatan lagi nyaeta kaum ningkatkeun katakwaan mupuh keimanan dina kondisi kiwari langkung-langkung urang priyogi ditingkatkeun. Sanaos tangtos urang mafhum khususna Sumedang ya Jawa Barat bahkan nasional bahkan mendunia urang masih mayunan kondisi anu sangat menghalangi kesempurnaan ibadah urang ya bahkan tiasa janten secara lahiriah seperti menjadikan bagian kesulitan hidup kuayana ya COVID-19 atau pandemi ini. Mudah-mudahan dengan doa urang, silaturahmi urang dina wengi nambih-nambih karena gampilna dijabah doa ka Allah Subhanahu wa taala sehingga lungsur namina rahmat Allah, lungsur namina ijabah Allah sehingga COVID-19 atau virus corona segera dicabut kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Begituna Bapak Ibu sadayana kaum muslimin rahimakumullah, memang pemerintah dina wangkin ayeuna menganjurkan kanggo PSBB, bahkan Menteri Agama ikut juga menekan ya tapi menguatkan taukid 5M ya dengan tambahan mengurangi mobilitas gitu kan.
intina mah tong seueur indit-inditan gitu lah maksudnya, lamun teu peryogi urang tetap menjaga diri dari berbagai hal yang tidak penting, utamina panginten anu kintena tiasa nimbulkeun kamadorotan. Nanging sanes berarti urang berhenti tina pelaksanaan ibadah. Sanes berhenti mengalahkan ketakutan itu sampai mengalahkan karena ketakutan ke Allah SWT. Tetap anu paling utami adalah Allah, fillah, lillah, ya. Urang sadayana tetap karena Allah. Segala macam memang berangkat dari tauhidullah, keyakinan kepada Allah SWT. Maka ngalangkungan panguasan ieu sanes urang semakin tertinggal, sanes semakin banyak hambatan, sanes semakin seueur di antaranya adalah kesulitan hidup. Memang secara lahiriah ku ngalangkungan urang langki, mobilitasna terbatas, sering angkatan terbatas, panginten ekonomi sedikit terhambat. Meureun bahasana mah dampakna teh ekonomi menurun gitu. Nah, dengan pengajian ini justru kumacarana urang supaya tetap bangkit. Ekonomi penting, iktisodiyah ini adalah hal yang sangat penting oge kang urang saena. Nah, ulah sampai panginten urang kumayunan kesulitan hidup, urang diam. Urang panginten tidak punya keinginan, teu aya semangat, bahkan ujungnya nauzubillah sampai putus asa. Putus asa hanya milik orang-orang yang tidak beriman. Begituna mudah-mudahan ya janten spirit, janten inspirasi, janten motivasi ku ngalangkungan ngaos kieu urang disiraman ku hidayah ti Allah SWT sehingga lungsur rahmat Allah anu akhirnya urang tiasa bangkit, tetap semangat kamu melaksanakan hidup sang kehidupan, bahkan optimis urang tiasa meraih kesuksesan hidup. Kumaha kitu ngalangkungan materi dina ieu wengi ya simkuring panginten bagian naon lah bala-bala nanya. Ya, sederhana tapi memang sering orang membutuhkannya. Ya, kajian kitab memang itu sebuah landasan. Karena disebut naon sumber rujukan, masadir asliyah itu memang sangat penting dan rujukan utama adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, ijtihad. Ya, jadi kita menggunakan referensi anu memang jelas sasawiasna dalam seueur kitab-kitab salafi, kitab-kitab anu dikaji ku para kiai, para ulama. Nah, ngalangkungan kesempatan anu sae ieu simkuring memang akan mencoba ya sakedik bicara tentang bagaimana konsep ekonomi dalam Islam. Ya, tetapi dalam kesempatan ieu masih kaitan dengan motivasi. Nah, urang cobi sakedik urang melahirkan motivasi untuk naonnya sakedik menjemput doa urang. Kantos aya doa kan Allahumma ghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Ayat lain kan Allah ujungna Allahumma ghnini bifadlika amman siwak. Sami. Intinya ada satu kunci, Allahumma aghnini. Ya Allah, moe Gusti ngabeungharkeun abdi kan gitu. Berarti urang kedah gaduh kahoyong supados janten jalmi beunghar kan gitu. Makanya para kiai ataupun para ulama tetap memberikan spirit sebetulnya bagaimana orang supados tiasa seimbang hidup antara dunia akhirat, antara kepentingan duniawi, kepentingan ukhrawi, walaupun yang paling dominan kepentingan ukhrawi dipayunkan. Begituna ngalangkungan kesempatan singkat ieu urang cobi painten sakedik mencoba memunculkan motivasi kumacaran orang supados menjadi orang yang gina, orang yang kaya hati, kaya harta kan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, biasanya pami di masjid ya sedikit tabunya pami bicara tentang ekonomi. Sehingga ada sasawios contoh dialog ya anu cukup menarik di antawisna seorang anak muda ya, seorang anak muda ya bertanya kepada orang tua, "Bapak, kunaonnya orang-orang Islam sedikit tertinggal ekonomi ketimbang orang non-Islam?" Laun bahasa simuring berenang kunaon anu meletet lebih cepat kaya ketimbang anu molotot gitunya. Kenapa? Karena seueur orang-orang yang non-Islam itu lebih hebat, lebih kaya raya ketimbang orang-orang Islam. Ya, baleunghar keneh gitu bahasana mah. Kasarna mah orang-orang non-Islam ketimbang orang-orang Islam. Dijawab ku bapak eta
orang non-Islam itu benghar karena ad-dunya jannatuhum. Dunia inilah surga bagi mereka, kan gitu. Jadi surganya memang di alam dunia diberikan bagi mereka yang non-Islam. Nah, timbul pertanyaan deui, upami urang painten ya surgana di mana? Nanti di akhirat. Terus upami engke di akhirat, ayeuna dunia ini sebagai apa? Pan bahasa agama mah mazraatul akhirah. Sawah ladangna untuk mencapai akhirat. Kan gitu. Bagaimana orang di alam dunia iya? Di alam dunia itu ibarat orang yang berlomba di babak penyisihan, ya, semifinal sampai final, kamu naon? Kamu bersaing. Ya, dengan apa? Bil amali solihah. Beramal soleh, kan gitu. Karena semakin banyak amal soleh anu dipimilik, semakin banyak peluang untuk masuk surga Allah SWT. Timbul pertanyaan di menarik dengan dialog eta. Upami urang ayeuna teu tiasa amal soleh, ya kumaha? Ya tinggalan. Ya contoh ayeuna ka pangaosan. Ya kita nggak bisa berangkat misalkan karena tidak punya sendal, ya. Tegaduh ongkos misalkan, ya. Tegaduh bekal. Nah, gimana gitu kan? Kalau tidak punya, ya sesuai kemampuan. Upami urang mampunya misalkan memberikan kepada orang lain, ya itu lebih bagus. Ya, misalkan ayeuna masihan 10, pamit tiasa 10, masihan 5, tiasa 5, masihan hiji. Kumaha pamit tiasa pisan, teu gaduh pisan sama sekali. Nah, ya minimal lah dengan sebutir korma gitu. Upami teu gaduh, cobalah gitu nya. Sesuai kemampuan kita, minimal kalau ingin kita menjadi orang kaya, tanamkan biji korma itu, mudah-mudahan kaya. Jadi kata kuncinya seolah-olah dialog ini memberikan pemahaman yen orang-orang Islam itu memang tidak perlu bangkit kaya gitu kan. Terkadang menjadi orang yang benghar, anu kaya raya. Nah, padahal di dia painten tiasa jantan spirit, ya seueur bagaimana kita menjadi orang kaya di dunia ini. Justru baik secara nakliyah atau akliyah banyak dalil yang menunjukkan itu. Nah, orang tinggal heula akliyah, ya beberapa contoh. Di antarisna ada satu kisah, ya, bahwa sasabiasna orang Amerika, ya siapa itu? Orang Amerika yang memang termasuk orang yang kaya, ya. Orang kelima, pamit tepat, orang kelima terkaya di Amerika itu namanya adalah Rockefeller. Ya. Rockefeller itu orang yang memang terkaya kelima di Amerika. Anjeuna miskin sebetulnya. Miskin. Hiji waktos lapar hoyong tuang. Ke ayahnya bicara, "Ayah, aku mau makan. Punya apa?" Kata ayahnya, "Gak punya apa-apa, kita hanya punya satu telur itu. Telur ayam kalkun." Ya, Pak Inten. Hanya satu telur. Ayam kalkun endogna ageng dibanding ayam kampung. Ya, ageng ya. Wareg lah kanggo makan gitu ya. Silakan pasak dulu gitu. Nah, ternyata Rockefeller ini memang berpikir kreatif. Teu kersa masak eta endog. Ya, dengan hiji-hijina gitu. Lamun eta endog dipasak, enjing kumaha kan gitu. Akhirnya anjeunna prihatin, endog ieu sanes dipasak. Tapi diselengleman, ya, disimpen ka ngiring ka tatanggi, ngiring diselengleman supaya tiasa menetas. Nah, ditaruh ku ayahnya, "Udah makannya?" "Udah." "Gimana telurnya, enak enggak?" "Enak." "Wah, bagus. Kenapa? Banyak besar banget gitu kan. Artinya ageng gitu dibanding dengan telur ayam. Wah, membuat aku kenyang." Padahal anak ini tidak memakan dengan telur kalkun, tapi disimpan di tetangga itu supados biasa menetas. Ternyata beberapa hari kemudian telur itu menetas, diingu, dipelihara, jadilah peternak ayam kalkun sampai terus berkembang menjadi saudagar yang kaya raya. Ieu sasabiasna. Jantan dari kecil, maka sebatkan hidup itu dari nol dulu kan gitu. Teu tiasa langsung 10.
0, 1, 2 sampai 10 kan gitu. Terus langsung loncat 10. Tangga pun dari tangga 1, 2, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, ini salah satu contoh ternyata kaya itu seperti mudah, gitunya, seperti gampil. Ya. Bahkan orang di Jawa Barat terus maklum sadayananya simuring tak acan banyak menggali ya contoh pom bensin Al-Maksumnya itu nguping watos di Tasikmalaya. Dulunya kan ke Bandung ya hanya sederhana dari ngawitan painten ternak itik bebeknya, terus painten ngican ya minyak dengan didorong kan gitu. Karena keuletannya terus sampai berhasil. Akhirnya di mana-mana. Ternyata itu sama dari awal, dari nol juga. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mereka bisa berhasil dari awal, muncul semangat sampai seperti itu? Nah, Musa Asy'ari menyampaikan, karena ada sesuatu dalam jiwa yang memang tidak bisa kita bayangkan, itulah anugerah Allah SWT. Ada yang namanya adalah semangat, keyakinan, ada iman dalam hati. Keyakinan itulah antiasa mengantarkan, dan keyakinan itulah antiasa jami inisiatif, inspirasi, dan memiliki kekuatan yang dahsyat, biasa melahirkan berbagai macam kreativitas, inovasi yang terus membangkitkan semangat sampai mencapai keberhasilan. Kaum muslimin rahimakumullah, jantan ya salah satunya contoh nawan munculnya figur sampel orang yang sukses ya bisa berhasil dengan cara yang sangat sederhana. Nah, kaitkan sang Islam, bagaimana konsep Islam? Sebetulnya memang Islam ini betul menuntut kita sempurna dalam beramal, menuntut kita memiliki iktisad ekonomi yang mendukung terhadap pelaksanaan ibadah. Contoh, ayeuna rukun Islam ya. Rukun Islam itu membutuhkan kesempurnaan pendukung materi. Satu, salat. Syarat salat kan kedah naon? Minimal suci badan, suci pakaian sareng tempat. Lawan bahasa Jawa mah apa? Panggonane dodotelan badane ingsun gitu ya. Jadi tilu macamnya kan kedah. Jadi artinya kedah bersih. Ini orang bebersih. Apa cekap dengan air semata? Pante. Kedah aya sabun, kedah aya sampo, dan itu peryogi digalih. Terus pakaian pun kan tidak boleh compang-camping, kedah pakaian sembarangan. Kedah bersih kan gitu. Sanes karena barunya, tapi emang bersihnya saena. Dan itu pun memang membutuhkan pakaian kita harus beli, kan gitu. Karena menutup aurat itu wajib dalam sholat. Tekenging orang terbuka aurat. Nah kadang-kadang lamun orang ningali sholat, komo upami panginten mengai kaos ya, pas ruku, pas sujud katingali, ya. Kan laki-laki tina udal sampai lutut tekeng katingali. Nah panginten itu pun menuntut orang priyogi ngagaleuh anggean. Demikian pun tempat tidak boleh sembarangan, kedah bersih. Masjid di keramik, gitu ya. Pakai sajadah, kedah ngagaleuh, kan gitu. Intinya memang priyogi ya, itu adalah kesempurnaan ibadah dengan dukungan materi, dukungan ekonomi. Salat. Kemudian yang kedua adalah zakat. Zakat pun naon? Tetiasa orang zakat upami bukan milik nyalira. Ya, kedah harta milik pribadi. Ulah Ustaz abdi bade zakat naon? Harta naon? Beas pokokna mah. Abdi gaduh beas 2 ton. Di mana? Itu di pasar nusaha teuing nusaha. Tetiasa kan harus betul milik pribadi. Ya. Artos, ya, emas atau kekayaan lainnya ya itu memang kedah milik pribadi. Maka tiasa sempurna melaksanakan zakat dan sampai nisab itu karena perlu dukungan materi oge. 2, nukatilu puasa. Puasa pun memang dituntut naon terakhir. Biasanya terus tamat puasa sok naon? Acuk lebaran ya. Bukan itu kan. Orang yang puasa sempurnakan dengan zakat fitrah. Itu saja Ustaz. Ya, mengurang sok sakantenan zakat fitrah, zakat mal di sasi Ramadan. Itu pun menuntut orang kedah ngagaduhan dukungan ekonomi. Apalagi nuka opat, ya urutan kalima dina rukun Islam adalah ibadah haji. Ya, tangtos ia membutuhkan ya fasilitas, biaya atau pidana. Materi dibutuhkan. Sanaos tangtos orang ayeuna merasa hariwangnya biri rada lami
Margi panginten urang ayeuna panginten mayeunan kondisi pandemi di Mekah terus dibuka ya kedua kalinya, tos siap menerima lagi umroh dengan kapasitas yang cukup baik ya, dengan standar harga tidak naik gitu kan, tetap standarnya. Pelayanan memang cukup prima, menjadi 50% tapi tidak mengurangi biaya. Nanging sayang ayeuna masih tertutup. Mudah-mudahan segera ya Arab Saudi membuka kembali kamu pelaksanaan ibadah umroh dan haji di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mereka seurat Indonesia Pak. Ya, umroh Indonesia ya setahun tuh berapa kali, belum berapa travel kan gitu. Nah, sanaos panginten dalam kondisi ya disebut rada prihatin, tetap nunamina pelaksanaan ibadah haji umroh terus sampai aya nunungan tosan 35 tahun. Ya, betul kan, terus sangat antrian luar biasa. Nah, itu pun memang sempurna ibadah melaksanakan rukun Islam periogi dukungan materi tapi ekonomi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jadi kata kuncinya memang bahasa lain, ada bahasa yang boleh pinjam di Dr. Mursyidin, itu salah satu dekan Fakultas Psikologi UIN, menyatakan bahwa umat Islam wajib kaya gitu bahasana. Kada beunghar gitulah. Swastiasa salat sempurna, zakat sempurna, ibadah saum oge sempurna, bahkan ibadah haji pun tiasa terlaksana dengan sempurna. Gitu kata kuncinya. Nah, kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, salajengna kumaha urang kedah tiasa melahirkan untuk mengkapai itu? Paling tidak pertama urang pahami tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Allah SWT ngadawuh dina sasewios ayat surat Al-Anbiya ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sadaqallahu adzim. Potongan ayat ini masihan penjelasan bahwa surga Gusti Allah ka Kanjeng Nabi tepati-pati kami ngutus anjeun angin jantan rahmat kanggo alam semesta. Jadi bahasanya Islam ini jantan rahmatan lil alamin. Islam itu memang menjadi rahmat kanggo seluruh aspek kehidupan di dunia sejagat gitu kan. Makanya sangat tidak pantas pemaina muncul paham-paham anu tidak layak. Aya disebut radikalisme kan gitu. Intoleran atau paham-paham lain anu sangat berbahaya, itu bukan ajaran Islam. Karena Islam memang jantan rahmatan lil alamin. Ini jantan rahmat kanggo sadaya alam ya. Paling tidak bagian untuk bisa melahirkan manusia-manusia baik gitu kan. Melahirkan jami-jami anu memang produktif. Melahirkan jami-jami anu memang memiliki potensi kanggo mewujudkan kedamaian. Karena Islam berangkat dari katanya Islam itu kan bisa salama, ini mengutamakan kedamaian. Jadi ningali suku, ras, ya, turunan, sadayana memang dalam perhatian kedamaian, kedah sami-sami sejahtera. Nah, artinya tidak ada yang menimbulkan masalah ku akibat Islam upami orang konsekuen dalam mengamalkannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jantan di dia Islam rahmatan alamin memang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kasadaya aspek kehidupan manusia di jagat raya ini. Nanging panginten sayang masih kene parsial, masih kene terbatas, masih pemikirannya memang sempit. Dan seolah-olah Islam itu hanya ada di masjid, tidak ada di di kantor, tidak ada di pasar, tidak ada di jalan dan sebagainya. Padahal Islam itu ada di mana-mana. Ya, Islam ini jadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa? Ya, kurang tetiasa menggapai itu. Nah, justru Islam rahmatan lil alamin ini karena memang relevan sareng surat Ar-Rum ya, di antaranya ayat 30. Allah SWT ngadawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim ya walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ayat ini masihan penjelasan ka urang sayana enggal ya pakim wajhaka lidini hanifa, hadapkan, arahkan ya wajah urang
sikap orang, pribadi orang karena agama Allah yaitu dinul Islam secara lurus ya. Nah, faqim wajhaka lidin hanifa ya, alati fatronas alaiha, anu memang Allah terus ngajantenkeun manusia dengan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, teu aya pengganti kan ciptaan Allah ya, dari kadinul qayyim, agama anu lurus tetapi seueur jami teu uningan. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya dengan mengamalkan Islam, ngamalkan Islam, insyaallah kita akan lurus mulai masalah. Ikunaon ayeuna punten, misalkan aya orang nu beunghar tapi pedit, berarti kan tidak sesuai dengan Islam, bakal nimbulkeun masalah. Orang pintar tapi mencelakakan orang, nyilakakeun batur, komo sampai punten di antaisna sampai mencelakakan, mendolimi orang lain. Makanya hidup kan ibarat piramid, Pak, kondisi ekonomi itu. Ya, nupang handapna, nupang seueurna rada miskin. Ya. Jadi kadang-kadang pertanyaan pertama, saya makan atau tidak, itu kan kebanyakannya. Piramid kedua, tingkatan kedua lebih sedikit, saya makan apa? Ya. Nah, nu katilu, saya makan di mana? Nu kaopat, saya makan dengan siapa? Nu terakhir beki beunghar sakedik, saya makan siapa? Itu lebih berbahaya. Jadi mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain. Nah, makanya di dia painten upami aya jami tidak sesuai dengan hati nurani, berarti sesuai dengan fitrahna, Pak. Jujur, pamijami midamel kawonan tangtos bertentangan dengan nuranina. Karena Allah telah menciptakan fitrah dalam jiwanya, fitrah dalam artian Islam, dalam artian memang keyakinan dalam dirina bahwa itu kebenaran harus dilakukan. Jantan seueur di antaisna tidak sesuai dengan fitrah Allah. Nah, kalau melaksanakan Islam sesuai dengan ketentuannya, insya Allah bakal menghasilkan kebaikan. Makanya dina ayat lain Allah SWT ngadawu surat Al-A'raf ya, ayat 50 genep, di antaris di potongan ayat terakhir, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi upami orang hoyong sumping rahmat Allah menjadi rahmat bagi lingkungan, naon kuncina? Selalu berbuat kebaikan. Itu intinya muhsinin ya, midamal kasayan. Jadi Bapak Ibu sayana kaum muslimin rahimakumullah, upami urang ayeuna hoyong kenging kemudahan, sukses dalam kehidupan, berarti semakin banyak menambah kebaikan dan kebaikan. Baik itu kebaikan bersifatnya hablum minallah, ibadah ya, zikir, doa, maupun kebaikan hablum minanas, midamal kasayan sang papada jalmi. Nah, itu sasawias kuncinya ya. Makanya orang priyogi sasawiasna memahami apakah orang tos kalebet jami-jami anu sae midamal kasayan tos banyak, apakah orang tos berikan manfaat pada yang lain atau memang masih memperkaya diri sendiri sehingga tidak ada di antaranya adalah keberhasilan anu memang menyeluruh. Seueur keneh jama-jama miskin, seueur keneh orang-orang Islam yang sengsara, seueur keneh orang-orang yang memang taat beribadah tapi miskin dalam ekonomi. Tapi painten kenapa? Karena uluran tangan jami-jami yang kaya kurang terasa. Jantan kasayanana teu muncul, perbuatan baiknya teu muncul. Tapi painten anu priyogi kurang diemut. Nah, sebagai gambaran painten aya sasawios pemikiran saya Reja M. Syarif, salah satu buku tentang life excellence, bagaimana hidup itu sukses dengan cepat. Ternyata kriteria kelompok manusia itu ada 4, Pak. Orang pilih tak kelompok mana ya. Ada yang masuk dengan bahasa Inggrisnya survive. Jadi al-baqau ala qaidil hayah. Nu penting mah hirup gitu kan intinya, Pak. Teu aya istilah bagaimana hirup ini bermakna. Pokoknya mah yang penting mah tuang, leueut. Ya udah, sederhana. Pokoknya tengah pemikiran penting hidup manfaat, tidak merasa penting orang ngaji, tengah rawas penting orang ibadah, tengah rawas penting mantuan batur, nulungan nusanes. Nu penting mah saya hidup adalah untuk makan kan gitu. Bisa makan. Nah, itulah survive. Survive itu hanya bisa bertahan. Ya. Al-baqu ala qaidil hayah. Nu penting mah bertahan hidup. Ya, jadi inilah yang pertama. Seseurna jami seperti itu. Kumacarana saya bisa makan. Kumacarana orang bisa hidup. Pokoknya makan, minum itu yang penting. Masalah pakaian, no problem. Nu penting pakai baju walaupun jelek, compang-comping, gak jadi masalah.
Ya. Nah itu painten di antaisna adalah kelompok pertama. Bagaimana karakternya nukia? Tanuk itu mah sok kadang kawis kepedeannya tidak ada, terus mudah emosi, gampang tersinggung, keberhasilan diukur dengan apa? Kegagalan. Pokoknya mau bisa orang, mau bisa hirup sukses, turunan kan gitu. Di mana-mana ge nu beunghar mah turunan. Di mana-mana nu sukses mah adalah turunan. Saya mah enggak ada turunan. Akin ini sangsaranya petani. Akin ini oge bayangkeun imahna goreng, urang mah mungkin beunghar. Nah itu orang survive. Kelompok yang memang tetap mempertahankan yang penting hidupnya, tidak ada makna hidup lain. Maka mudah tersinggung, gampang tersulut, gampang marah nu kitu. Dan memang tidak ada pemikiran masa depan. Kan gitu di antaisna. Teu ngemut kumaha isukan. Kumaha panginten sukses. Ya, nu penting naon? Sanes kumaha urang jiga batur kan gitu. Tapi kumaha batur jiga urang, nah itu kan. Maka kedoliman anu muncul, hasud anu muncul. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tah ieu teh panginten ciri orang yang baru mencapai derajat kesuksesan hidup 25%. Upami orang masih gampang emosi, upami orang merasa bahwa semua hidup adalah gagal, upami orang masih pesimis, teu aya harapan, teu aya cita-cita, teu aya kahoyong sukses, teu aya hoyong manfaat ka batur, berarti hirup urang nembe suksesna 25%. Ya, seperempatnya lah belum apa-apa. Itu nu kahiji, Pak. Nah, mangga kinten-kinten diurang seueur teh nu kitu. Nya. Janten nu penting malah no problem batur di damas ngam. Pokona urang mah penting mah cari harta, cari uang untuk makan. Ya. Tah eta painten janten nu kahiji. Tah nu kitu painten kelompok pertama. Anu kadua ada yang disebut dengan hayatun mustaqirah. Bahasanya adalah stability. Nah, ieu mulai stabil, Pak. Emosinya mulai terkendali, mulai sadar ya bahwa hirup itu memang kudu berhasil. Nah, itu mulai ada kesadaran diri. Teu gampang emosi, teu gampang menyerah gitu kan. Mulai di antaisna adalah kestabilan emosi na muncul. Nah, daek didamel, daek ngemut, daek bekerja gitu kan, daek usaha, ngeureueuh gitu kan. Tapi tidak punya keberhasilan dan strategi yang dalam. Maka itu disebut dengan orang yang berhasilnya baru 50%. Ya. Jadi ngeureueuh, rajin tapi teu berkembang. Ngeureueuh, rajin tapi teu acan karaos gitu kan, hanya sekedar alamiah gitulah. Ya, jangan tempat. Nu penting mah kuring mah keluar ti imah, ya, saayana sakapanggihna tidak punya strategi kan gitu. Teu gaduh sebuah semangat bagaimana saya harus bisa berhasil. Kuma orang tiasa dagang berhasil, kuma tiasa merekrut banyak orang, bagaimana menjadi customer service, pelayan dan sebagainya. Teu aya. Anu penting mah adem aja gitu, tenang aja lah. Kayak oke geus waktuna beunghar mah bakal beunghar gitu. Kayak oke bakal beunghar, kayak oke bakal tesumping mah waktosna bakal aya. Maka ini kan terlalu takdiriyah. Ya. Ya terlalu mengandalkan takdir Allah gitu kan, terlalu menunggu datangnya hujan dari langit. Nah, panginten di dia makanya orang yang stability ini memang tahapannya tingkatan kedua dari bawah baru 50%. Nah itu hidupnya baru 50%. Nah itu apa yang terjadi? Nu katilu ada yang disebut dengan orang yang sukses. Jadi hayatun najihah. Ya. Nu kumaha sukses ieu sudah mulai keseimbangan antara emosi dan materi gitu kan. Beunghar bari jeung kalem gitu kan. Beunghar tapi kalem. Kumaha kalemna? Tara luak lieu ka batur. Kumaha? Tara nulungan gitu. Batur gering masa bodoh duit-duit urang nah kudu dibikeunan segala. Ya. Nah, usaha nang urang, nang capek urang nah kudu disumbangkeun segala macam. Beunghar memang dia tenang gitu kan. Tidak emosional. Itulah disebut dengan orang sukses gitu. Ya, dan ieu rata-rata di lembur gitu, Pak. Jelema anu tos beunghar hartana dia memang nyaman kelihatannya, tersenyum, dia tidak pernah banyak masalah, itu orang sukses gitu, Pak. Jadi cek urang gitu, wah ieu mah jelema teh sukses, beunghar, kalem, tara aya masalah, teu katingali nguleuweut, teu katingali sedih, bener si eta mah sukses. Apa sudah berhasil? Belum. Ketiga ini tingkatannya nembe tingkatan yang ketiga sebetulnya. Ya, upami dipresentasekan nembe 75% hidup itu belum mencapai sukses.
Nah, nukumaha anu sebut dengan sukses yang keempat, ya bahasanya adalah signifikan. Ya, jadi dia mah termasuk orang yang hayatun muhimmah, naonlah bermakna, hidupnya sangat penting dan dinantikan orang, sangat berguna luar biasa. Nah itu orang signifikan. Itu kalau bahasa dari buku yang berjudul Life of Excellence. Jadi yang keempat inilah anu sebut orang yang sudah berhasil sebetulnya, melebihi sukses. Kan orang makan bagaimana hidup sukses. Nah, sukses itu belum maksimal. Anu maksimal mah adalah hidup yang sudah bermakna. Ya, sudah penting, sudah sangat diperhatikan orang lain, sudah sangat berguna, bermakna bagi orang lain. Sederhana indikatornya tilu painen basim kuring. Kalau dalam dunia pendidikan di TK Simuring lebih mengembangkan tentang kecerdasan tiga, ya spiritual, intelektual, intellectual quotient, dan emotional quotient. Ya, bagi anak-anak kedah cerdas dari sisi intelektual, cerdas dari sisi emosional, cerdas dari sisi spiritual. Nah, dari sisi kekayaan begini, bukan cerdas lagi. Dia memiliki kekayaan yang stabil, kekayaan yang terintegrasi, kekayaan yang memang betul sangat seimbang. Tiga kekayaan. Hiji, dia kaya secara intelektual. Naon mana disebutna? Pinter gitu kan? Tapi teu sombong. Kan gitu. Naon margina? Karena kedua ada kekayaan emosional. Dia kaya dari sisi kecerdasan emosional. Ya, kumaha artinya? Orang politikus yang berani ambil risiko tapi amanah dina kahirupanana. Kan gitu. Tidak andaisna. Demikian pun adalah orang yang kaya spiritual, kecerdasan spiritual. Kumaha? Beunghar tapi agamanya leket. Kan itu. Beunghar tapi rajin ka malam kemisanana. Beunghar tapi tidak sombong dengan lingkungannya. Beunghar tapi ngaliwat osok ngariung. Nah, ini diantarisna. Jadi seueur diantarisna adalah kekayaan-kekayaan yang dimiliki tetapi ternyata adalah membuat orang lain nyaman. Kan gitu diantarisna. Ieu diantarisna anu priyogi ku urang dipahami bade milih mana tah? Nu kahiji, kadua, katilu, kaopat. Ya. Nah, orang kadang-kadang mengudag-udag sukses. Berarti sukses mah masih kene teu acan maksimal. Kaum muslimin rahimakumullah. Makanya bagaimana orang supados tiasa meraih itu semua? Ya, ada satu prinsip. Ya, if you want to be success gitu kan? Ya, follow siapa? Of success person. Upami orang hoyong sukses, hoyong berhasil, ya maka naon ikuti orang-orang yang telah sukses. Kan gitu. Jadi kedah nama tahun ayeuna di angkatan urang zaman ayeuna kedah nama cepat baleuhar. Sukses deuna. Ya tidak ada masalah, kemiskinan tidak ada. Orang lagi tos seueur contoh-contoh kan? Ya, contoh-contoh. Nah, punten Simuring bukan orang kaya, justru Simuring bicara ini kanggo mentalaah gitu kan. Kadang-kadang jarang dipelajari, ya. Bukan Simuring orang yang paling kaya, tapi orang cobi pahami, ya minimal motivasi kanggo Simuring bagaimana hidup bermakna. Ya, orang mau tiasa bermakna lamun tiasa mantosan batur kan gitu. Karena tidak punya apa-apa. Maka tuturkan contoh. Siapa? Contoh kan Nabi Sulaiman, ya. Rasulullah sebagai saudagar yang kaya, dukungan Siti Khadijah. Ya, termasuk painten tadi beberapa contoh orang-orang kaya yang paling dekat dari Kidul aya pom bensin gitu ya. Itu kan yang paling dekat ya. Contoh sasayusna secara lahiriah. Ya, non margina. Ya, mereka kan sama. Gaduh soca dua, gaduh pandangan sami sang urang, makannya sama, sing anu beunghar naon tuangna? Sami, kezo. Ya, tapi kenapa mereka kaya? Karena inilah sasayusna memang mereka terus berusaha bangkit. Nah, ulah sampai painten kalebet sebuah komentar negatif. Ya, seueur orang-orang yang muda, ya, tetapi sudah mati. Nah, ya sudah mati sejak muda, hanya belum dikubur sampai usia 65 tahun. Tapi painten saya yang sangat memukul sebenarnya generasi muda.
Jadi seueur generasi muda anu sudah meninggal di usia 25 tahun, ya, tetapi tidak dikubur, ya, but not buried, ya, dia baru dikubur usia 65 tahun. Naon maksudna? Jadi seueur anak-anak muda tetapi tidak punya kreatif, tidak punya inovasi, tidak punya kemampuan untuk bangkit menjadi orang yang berpotensi. Makanya ini kan Pak Gubernur nyebutkan, aku akan pilih 5 juta generasi muda untuk menjadi tenaga ekonomi kan, pertanian itu. Ya, karena saat ini pemuda-pemuda mulai kirang. Nah, anak muda anu terproduktif, anak muda anu memang tidak punya kemauan dan kemampuan, seolah-olah sudah dianggap mati lebih muda. Tetapi tidak dikubur sampai menunggu masa kematiannya yang rata-rata usia 60, 50, 70 tahunan ke atas. Kaum muslimin rahimakumullah, mangga contoh ayeuna misalkan orang berangkat dari Cirebon misalkannya ke Bandung naik mobil, tengok kanan kiri, ya, tingali sawah, tingali kolam, tingali kebon. Cing anu daramel anak muda sanes. Ya, simkuring memang tahu Pak, lamun taros naon tandur apal kene, ya, naon ngoyos apal kene, ngagaru naon deui, ya, aya naon kaitan dengan pertaniannya, panen, aya etem, aya arit, naon itu kan paling tidak termasuk upami alat-alat pertunggangan, aya serok, aya naon lah macam-macam kan gitu. Nah, pun Bapak yang keluaran pesantren memang lengkap, alat pertunggangan lengkap, alat pertanian lengkap, sehingga minimal ya baheula nuju alit ya minimal karang ngiring ka sawah lah, ka kebon gitu. Apal kan itu. Tapi sekarang ya makanannya sama, beas, pare gitunya. Makanya Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil ada inovasi. Ternyata melak pare teh sanes sekedar di sawah wae kan, biasa di pot bunga gitu. Jadi silakan perbanyak pot bunga, tanam padi di situ, dikumpulkan kayak jantan sabaraha kiloeun kan gitu. Nah, kenapa? Karena kita makan masih nasi. Ya. Ternyata upami ningali generasi muda tepatos apal kumaha menanamna padi. Melak pare kumaha carana, macul kumaha, karek nyekal paculna ge geus eungap. Geus berat manten, komo macul cangkeng karaos kan gitu. Nah, di dia Pak Enten dan Taisna, mari kita bangkit generasi muda salah sabiusna untuk mengembangkan kemampuan. Ulah sampai Pak Enten hanya diam, tidak kreatif. Ayeuna kan upang digandrungi naon? Main game, Pak. Ya, komo sampai game online mah wah kemana-mana we nuturkeun tantanganana kan udag-udag terus saya poho tuang poho leueut kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya bukan berarti tidak boleh kuasai dunia dengan teknologi. Ya alhamdulillah kan biasa dengan teknologi mengembangkan dakwah, mengembangkan syiar Islam. Nu ngupingkeun nu ningali kan pami ayeuna tiasa membuka ini streaming ya gitu. Nah, Bapak-bapak apa streaming? Ya, ini kan kreasi orang-orang muda, anak muda. Memang muda milenial harus seperti ini, tiasa melahirkan ekonomi, melahirkan uang kan gitu. Dengan online segala macam, itu memang kreativitas harus dikembangkan. Kuasai dunia, jangan dikuasai dunia. Nah, insya Allah kita akan bisa bangkit. Kaum muslimin rahimakumullah, memang kekhawatiran muncul ada di mana-mana. Ya, kekhawatiran ekonomi terpuruk, kekhawatiran berbagai macam bencana yang menimpa menjadikan kemiskinan, kekhawatiran dengan virus corona yang berlebihan terus berlanjut membuat sengsara, menderita segala macamnya. Kan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, makanya Pak Enten di dia orang mencoba untuk terus berusaha sesuai konsep Islam. Rasulullah menegaskan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Ya kan seolah-olah keseimbangan. Beramallah untuk duniamu ya seolah-olah bakal hidup selama-lamanya. Berarti orang kedah menumpuk-numpuk modal ya, numpuk-numpuk bekal untuk hidup lebih lama. Wa amal li akhiratika, beramal untuk akhiratmu seolah-olah bakal mati besok. Berarti orang kedah menumpuk amal-amal ibadah lebih banyak kan gitu. Tapi penting di antarisna. Ya, kuayana virus corona kan sebetulnya si muring punya positive thinking. Wah, orang-orang pasti bakal membludak ke masjid. Ya, sebab memang luar biasa nyawa taruhannya.
Sieun kabujang maot, ibadah orang masih remah, amal orang masih terbatas. Naon bekal orang ke akhirat kan kecuali ketakwaan. Nah, makanya di dia salah adalah muncul sebuah upaya untuk bangkit bagaimana menjadi orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana kuncinya tuh orang super setiasa merangkak ke situ? Nah, mengejar sebut tadi dengan kehidupan yang signifikan, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang sangat penting, ya, maka kuncinya memang seueur sih. Paling tidak dengan 3T itu. Ada yang disebut dengan tauhid, tarekah, ya, dan takmiyah. Nah, itu paling intinya bagaimana kita menguatkan keimanan, bagaimana meningkatkan ikhtiar, bagaimana kita berpikir masa depan. Gitu paling. Jadi orang kedah lumpat ngalungkeun heula cita-cita, mulai melangkah dari sekarang. Aduh, hoyong teuing kalapa enak, manis, caina gitunya, seger. Berarti langsung melakukan hari ini. Dengan apa? Menanam pohon kelapa. Duh, hoyong teuing beunghar. Mulai sekarang kita melangkah untuk bekerja. Duh, hoyong teuing sukses. Mulai sekarang kita berlatih, kan gitu. Nah, upami teu ngawitan ayeuna, saura agi mah kan kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Ya, kita mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri. Nah, itu painten dan daisna. Kaum muslimin rahimakumullah, ya sasawios painten sekelumit lah painten hanya motivasi dan daisna bagaimana memunculkan spirit semangat untuk melahirkan bahwa saya memang harus maksimal ngalaksanakeun ajaran Islam. Tiasa salat sempurna, ya, maca syahadat sempurna, salat sempurna, zakat sempurna. Tiasa melaksanakan zakat dengan optimal melalui titipan bajnas dan sebagainya, upejet, ya, kemudian puasa dengan maksimal, YouTube dengan fitrah, dan bisa melaksanakan umroh atau haji maksimal, maka dukungan ekonomi harus ada. Kumaha carana? Inilah motivasi yang harus kita bangkit, kita mulai dari sekarang mencoba untuk mengatur strategi, mengejar impian masa depan dengan melangkah hari ini. Gitu painten Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, utamina jamaah saya dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Hapunten painten hoyong nyanggem anu sae karesan dinten ayeuna rada paralel waktos ya, alhamdulillah tiasa hadir. Hoyong nyanggem anu sae ngaduikeun materi anu painten pas nanging painten ieu tiasa kadugikeun, hapunten kasuhun tangtos aya kakirangan kalepatanana. Mudah-mudahan komentar atau materi yang disampaikan ini motivasi kasim kuring, motivasi kanggo jamaah sedayana, urang sedayana mudah-mudahan dikabul ka Allah SWT menjadi orang yang Allahumma agnina bihalalik, Allahumma agnina bifadlik, urang singkal becami anu beunghar secara spiritual, beunghar secara material, beunghar secara intelektual, beunghar secara emosional dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang teraskeun kapayun panginten mudah-mudahan simuring seputar materi tentang bagaimana pengembangan ekonomi dalam Islam. Mudah-mudahan manfaat. Oge hapunten kasuhun beli kakiranganna kanggo doa ya pangarsa Pak Ustad. Ti simuring cekap sakitu kapi hatur nuhun kana segala perhatosana. Hapunten kana kakirangan kalepatanna. Walaupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.